sahabat Monsinyur Gabriel Manek, SVD yang dikasihi Tuhan. Salam. Kali ini kita dihantar oleh Suster Maria Sofia PRR dari Italia dalam renungan dengan tema "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia". Selamat mengikuti. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan, di semua segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kamu, Yesus, Engkau ku takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus menolong. Ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam
Yesus menopang. Tema renungan kita pada kesempatan ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta penampakan Yesus di atas Gunung Tabor. Injil Matius mengisahkan kepada kita bahwa bersama 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus naik ke atas Gunung Tabor. Dan di atas gunung ini, Yesus berubah rupa di hadapan para muridnya. Dikatakan bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Ketiga murid ini tentu mengalami suatu pemandangan yang luar biasa. Mereka melihat wajah Yesus yang bercahaya. Mereka menyaksikan sebuah penglihatan yang jauh melampaui apa yang kita lihat dengan penglihatan sederhana. Petrus dalam situasi penuh kebahagiaan ini berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan 3 kemah di sini. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita ingat bahwa hanya ada 2 peristiwa di mana Allah berbicara dalam Injil. Yang pertama, pada saat pembaptisan dan pada saat transfigurasi. Pada saat pembaptisan dikisahkan dalam Injil Matius bab 3 ayat 17. Dikatakan bahwa dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan peristiwa yang kedua, peristiwa yang kita rayakan pada hari ini, yaitu peristiwa transfigurasi yang dikisahkan oleh Injil Matius bab 17 ayat 5, di mana dikatakan, dari dalam awan terdengarlah suara yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dalam peristiwa transfigurasi yang dikisahkan oleh Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9, ditambah ungkapan yang tidak ditemukan dalam peristiwa pembaptisan, yaitu dengarkanlah dia. Di sini Allah sendirilah yang menyelubungi Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan awannya dan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan, yakni dengarkanlah dia. Di dalam Alkitab, mendengarkan tidak hanya berarti mendengar dan selesai, tetapi mendengar berarti menaati. Oleh karena itu, ada sesuatu yang lebih mendalam dari hanya mendengar dan selesai, tetapi mendengarkan dan melakukan sesuatu, atau mendengar dan menjadi orang yang mempraktikkan apa yang didengarkan. Di atas Gunung Tabor, Allah berfirman, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dengarkan dia, karena akulah yang membimbingnya dalam perjalanan ini.
Mendengarkan Yesus adalah kehendak Bapa. Mendengarkan Yesus untuk menjadikan jalan hidupnya dan pesan keselamatannya menjadi milik kita sendiri. Mendengarkan Yesus merupakan hal yang fundamental bagi kita semua yang menamakan diri pengikut-pengikutnya. Bagi kita, peristiwa transfigurasi terjadi ketika kita mau mendengarkannya, ketika hidup kita berpusat dalam mendengarkannya, ketika kita percaya pada firman-Nya. Semua kita tentu pernah mengalami bahwa hanya dengan mendengarkan Yesus, hidup kita mengalami perubahan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi memberi kesempatan kepada kita untuk melihat dan mendengar, merasakan kegembiraan dan keinginan bahwa momen yang luar biasa ini tidak akan pernah berakhir, sehingga bersama Petrus kita juga akan berkata, Tuhan, betapa senangnya kami berada selalu bersama. Amin. Para sahabat Monsinyor Gabriel Manek SVD yang dikasihi oleh Bunda Maria Ratu Rosari. Demikian renungan yang sudah dibawakan oleh Suster Maria Sofia PRR dari Italia. Monsinyor Gabriel Manek SVD tetap mendoakan kita. Salam.